Sampai mana kemarin ya? Sampai ini ya? Baik, selanjutnya Iya, Pak. nomor 27 anak-anak. Bahasa Inggris lagi nih ya. Coba kita akan artikan. Siapa yang mau mengartikan? Boni release. Apa artinya? Melepaskan bola. Melepaskan ya, melepaskan a ball from the top of rim of the shoe below. Jadi melepaskan sebuah Bola bola. dari atas. Jadi Dua lepaskan bola dari atas. dari atas ke bawah, bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, which one of the following graph show the gravitational force acting on the ball? Nah, gaya gravitasi, apa yang perlu kita ketahui tentang gaya gravitasi itu anak-anak? Kira-kira semakin ke bawah itu gaya gravitasi semakin besar atau semakin kecil? Makin besar. Ya, jadi gaya gravitasi itu semakin besar saat mendekati Pusat bumi. Inti bumi. Ya, jadi semakin ke dalam itu makin besar. Oleh karena itu kalau kamu tahu namanya tekanan hidrostatis ya, tekanan air itu semakin ke dalam tekanannya makin tinggi. Itu terjadi karena gaya gravitasinya itu cukup tinggi di bawah itu ya. Oke, sehingga kira-kira yang mana nih? Berarti yang mana nih kira-kira yang cocok? Jadi semakin ke bawah gaya gravitasinya semakin naik. Mana yang semakin naik? C. Yang C. Jadi nanti akan semakin naik ya gaya gravitasinya. Jadi jaraknya semakin panjang, nanti gaya gravitasinya semakin tinggi. Ya kenapa? Karena ini kalau kita lihat semakin turun ke bawah. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ya. Ngerti ya? Ya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari temanmu. Based on the picture above, the order of living thing below with corresponding to direction of energy flow. Jadi energy flow itu apa artinya? Aliran Aliran energi. energi ya. Maka kita harus mencari tahu ya. Jadi aliran energi kalau kita lihat di sini ya primary producer berarti artinya adalah produsen utama ya atau disebut produsen. Nah, kemudian primary consumer namanya adalah konsumen tingkat 1. Ini konsumen tingkat 2, ini konsumen tingkat 3. Semakin lama kok semakin ini Pak kecil. Ini artinya apa? Artinya jumlahnya semakin sedikit dan ini ada jul-julnya. Berarti artinya energi semakin ke atas itu jumlahnya makin sedikit. Kira-kira aliran energi yang tepat itu yang mana, Nana? Yang mana kira-kira? Yang A. Yang A. Yang A. Yang A itu gimana itu A itu? Bunga matahari. Bunga matahari. Terus diapakan? Dimakan. Dimakan siapa ini? Lalat. Dimakan kupu-kupu. Ya, Kupu-kupu. Terus kupu-kupu? Makan tikus. Dimakan tikus. Tikus dimakan elang. Elang. Cocok apa enggak? Iya. Cocok. Seharusnya D. Apakah Aku D. apakah tikus itu makan kupu-kupu? Bisa jadi, Pak. Iya, Hah? bisa jadi. Bisa jadi, Bisa Pak. jadi. Bisa jadi. Coba cari alternatif yang lain. Coba yang D. Apa itu? Tumbuhan. Ya, dimakan belalang. Makan belalang. dimakan Belalang kan serangga ya. Serangga Iya. dimakan ular. Cocok apa enggak? Ular. Enggak. Bisa aja. Enggak. Loh, makanannya ular itu Enggak. apa? Daging. Karnivora. Daging, Pak. Karnivora kan? Apakah Iya, dia karnivora. makan serangga? Enggak. Makan apa? Makan selain serangga kayak tikus gitu, Pak. Tikus itu. Ikan. Ikan. Ya, apakah ular itu makan serangga? Enggak. Kekecilan, Pak. Hah? Kecilan.
Terlalu kecil. Loh kan ularnya kan enggak harus Iya, nggak besar. kenyang, Pak. Enggak kenyang. Kan ada ular yang kecil juga. Kayak ular siput itu kan kecil. Apalagi ini dimakan elang, berarti ularnya bukan ular yang besar ya. Jadi Versi segitu. ada dua kemungkinan. Kalau enggak ini, yang ini. Kira-kira mana yang paling pas? Yang D. Apakah ada ular pemakan serangga? Yang A. Ada ya, Yang A. malah Mungkin banyak ada. sekali ular itu yang memang makanannya adalah serangga. Serangga. Tapi kalau tikus kan hewan pengerat, ya enggak? Iya. Tikus hewan pengerat. Nah itu kalau ngejar-ngejar kupu-kupu, kupu-kupunya terbang, susah kan? Iya. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yang D. Yang D. Kenapa? Karena memang banyak jenis ular itu yang memakan serangga. Ada ular gerter, atau ular coklat, ular kepala hitam, ya, ular perut merah, itu semuanya pemakan serangga. Itu ada ular kayu pinus, itu juga pemakan serangga. Berarti jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Lanjut. Hal yang tidak termasuk dari data kualitatif. Apa ini Pak data kualitatif ya? Data kualitatif itu yang nggak pakai hitungan, Pak. Ya, jadi data itu biasanya berupa angka-angka atau berupa sebuah kualitas ya. Jadi makanya kalau data itu disebut ada dua jenis, ada kualitatif yang menunjukkan kualitas dan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini biasanya ditunjukkan dengan hitungan angka ya. Nah, jadi jumlah, makanya biasanya disajikan dengan angka ya. Kalau kualitatif ini ditunjukkan dengan kualitas. Misalkan kalau saya punya misalkan datanya ternyata warna sebuah bunga itu hasil dari persilangan adalah merah. Kira-kira merah itu termasuk data kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Nah, ternyata bunga yang warna merah itu jumlahnya 3 buah. Berarti 3 buah itu artinya? Kuantitatif. Ya, contohnya lagi misalkan apa contohnya misalkan? Ya, misalkan ya, saya mengembangkan biji-bijian. Nah, ya. Ternyata bijinya ini tumbuh sejumlah 3 di antara yang lain, ya. Lalu di sini tumbuhnya itu ternyata gemuk-gemuk. Nah, berarti ada 3 tumbuhan gemuk. Nah, mana yang kualitatif? Yang kualitatif gemuk. Ya, yang kualitatif, kuantitatif? 3. 3. Ya, berarti di sini coba mana yang merupakan kualitatif? Gemuk. Ini loh A, B, C, D ini. Warna bunga mawar. Hah? Warna bunga mawar. Kenapa enggak ini kok ini bentuk sayap melebar? Itu juga bisa. Karena Pak. melebar ini bisa di ya, jadi karena melebar itu bisa dihitung. Tinggi apakah bisa dihitung? Bisa. Bisa dihitung. Ada atau tidaknya senyawa ini pada daun sirih? Bisa dihitung ya. Jadi jawabannya adalah warna bunga mawar. Itu yang ditanyakan yang bukan kualitatif, Pak. Yang tidak termasuk contoh dari data kualitatif, berarti kuantitatif ya. Oh iya ya. Iya. Bentar. Berarti jawabannya BCD. Bentar gini. Nah, itu kalau kita asumsikan dia dapat dihitung. Sekarang berarti kalau yang tidak, berarti banyak yang salah ini. Kalau tidak termasuk contoh data kualitatif berarti kuantitatif. Kuantitatif. Berarti yang dapat mudah dihitung.
Nah, di antara semuanya ini mana yang paling mudah dihitung? Tinggi tanaman sirih. Ada tinggi, ada bentuk, ada warna, ya, ada atau tidaknya alkaloid pada daun sirih. Mana kira-kira? Warna. Tinggi tanaman sirih. Sebentar. Warna. Ada tinggi. Berarti tinggi nanti kan bentuk nanti satuannya apa itu? Misalkan Senti. sentimeter ya. Nah, seperti itu. Berarti Aku sekarang 19 ya. kuantitatif berarti adalah C. Itu ya. Kuncinya apa C kuncinya? Oke, nomor 29 anak-anak. Wah, ini ya. Skema penularan di atas. Di sini ada hati ini ya. Kira-kira ini apa ini kira-kira ini? Malaria. Ini berarti. Ya, berikutnya. Nah, ini dari kamu. Keberadaan jonjot jonjot usus apa itu Pak jonjot usus, Pak? Kalau permukaan usus itu ya ternyata bagian dari ilium itu memiliki bagian yang melekuk-lekuk, meliuk-liuk. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk memperlebar bidang penyerapan dari usus halus. Nah, kata kuncinya penyerapan. Berarti dengan apa itu yang paling cocok? Absorpsi. Ya, yang paling cocok dengan absorpsi. Apa itu absorpsi? Artinya adalah penyerapan. Ya, kalau filtrasi nama lainnya apa? Penyaringan. Penyaringan. Kalau ekskresi apa? Pengeluaran. Pengeluaran. Kalau sekresi. Apa bedanya ekskresi sama sekresi? Kalau sekresi pengeluaran hormon. Iya, betul sekali. Pengeluaran kelenjar. Nah, bisa jadi yang dikeluarkan adalah enzim atau apa? Hormon. Di mana enzim dan hormon nanti masih digunakan lagi di dalam proses metabolisme atau pengaturan tubuh. Sedangkan kalau ekskresi ini dikeluarkan. Contohnya siapa? Benda-benda yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Misalkan tinja atau feses, ada urin ya, ada keringat ya, ada lagi CO2, karbon dioksida. Ini dikeluarkan lewat proses namanya ekskresi. Tapi kalau enzim, hormon itu namanya sekresi. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau absorpsi tadi apa? Kalau absorpsi? Soal lagi ya. Kalau absorpsi apa? Kalau absorpsi? Penyerapan. Habis ini ada yang tanya. Ada, lanjut. Akhirnya jangan sampai itu ininya mengantuk. Ya, saat melakukan penjelajahan di bulan. Wah, sopo rek seneng nang bulan dek. Aku. Seorang astronot itu mengamati meteor jatuh di lokasi yang berjarak 5 km dari posisinya. Jauh apa dekat ini? Jauh. Ya, jauh ya, tapi kalau ada meteor jatuh ya cukup dekat Jauh, Pak. ini ya. Jauh. Oh, lihat meteornya, kalau meteornya besar ya 5 km itu bisa berdampak ya. Ya, Kan yang 5 jatuh kilometer bisa minggoy. kan yang jatuh meteor, bukan jemblem ya. Bukan Jemblem apaan? Nah, kalau meteor Iya, itu kan Pak, besarnya itu kan segede macam-macam. apa? Bisa jadi satu meteor itu satu rumah jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Bisa juga dampaknya sampai 5 km ya. Nah, kemudian astronot tersebut ternyata dapat melihat dengan jelas peristiwa jatuhnya meteor tersebut, namun tidak mendengar. Kenapa? Apakah tuli? Karena itu kan ada katanya angkasa kan yang memerlukan perantara. Yang Iya, betul sekali. Karena yang namanya bunyi ini butuh perantara. Apa perantaranya?
Ya udara, benda padat, cair, D, Pak. D. padat ya. Tuh, berarti yang mana berarti jawabannya? D. D. Yang D apa yang A? Coba yang A ya. Bunyi merupakan gelombang mekanik. Apakah bunyi itu gelombang mekanik? Enggak. Hah? Betul Pak yang A. Yang B, bumi merupakan gelombang longitudinal yang tidak membutuhkan medium. Oh, salah ya. Kalau tidak membutuhkan medium Salah. salah ya. Tidak butuh medium juga salah. Bunyi merupakan gelombang elektromagnetik yang membutuhkan medium untuk merambat. Kira-kira mekanik Bukan apa? elektromagnetik. Hah? Mekanik. Elektromagnetik Ya, kan ada mekanik, bukan elektromagnetik. Kalau elektromagnetik itu contohnya siapa? Contohnya gelombang adalah radio. cahaya. Cahaya. Ya, itu gelombang elektromagnetik juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau bunyi gelombang mekanik. Oke, lanjut ya. Jadi butuh medium untuk merambat. Makanya kalau di film-film pernah enggak kamu melihat film-film di luar angkasa ya, kemudian di sana terjadi peperangan ya, cuing cuing, lalu kena salah satu pesawat luar angkasa meledak lalu ada bunyinya duor ya. Tidak logis. Nah, tidak logis. Enggak Itu lah. hanya Karena terjadi di ada film film. ya. Tapi kalau di film nggak ada bunyinya kan ya lucu ya. Ya itu jadi nggak bagus filmnya. Pak. Jadi nggak menarik. Nggak menarik, makanya tetap ada bunyinya walaupun nggak logis ya. Karena di luar angkasa itu tidak dapat kita mendengar bunyi yang bisa. Pak, kalau misalnya ada bunyinya tanda-tanda akhir bulan, Pak. Ya, oke lanjut. Sebuah lemari es menggunakan daya 300 watt. Nah, ini sudah kita bahas ya. 300 watt berarti artinya 300 joule setiap detik. Setiap detik itu 300 joule. Nah, ini selama 20 jam tiap hari ya. Berapa banyak energi dalam kWh digunakan dalam satu hari bila tarif listrik per kWh adalah segini. Hitunglah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari. Ya, berarti gimana caranya berarti? 90.000. Berarti energinya yang dipakai gimana berarti? Sehari 20 jam ya. Kali 30 hari. Ya. Dayanya itu 300. Kali 300. Nah, berarti gimana ini? Berapa ini? 2 kali 3, 6 kali 3, 18 ya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Wih. 180.000. Nah. Oh ini apa ini? Terus gimana terusan? Berarti berapa? 180 kWh. H itu artinya haur atau hari. Oke, sudah? Nah, berarti nanti rekeningnya atau dibayar berapa? 90.000. Berarti 180 kWh kita kalikan dengan 500. Nah, jawabannya adalah 90.000 rupiah. Bisa ya? 90.000. Bisa. Jawabannya adalah yang A. Nanti kalau beda soal harus bisa, tetap bisa ya. Apalagi biasanya itu multi atau banyak yang dihitung. Baik, berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Benda bergerak tanpa kecepatan awal. Di awalnya dia diam. Ya, pada lintasan yang licin. Artinya kalau licin itu gaya geseknya dianggap tidak ada. Walaupun pasti ada ya. Tapi ini dianggap tidak ada. Jika benda selalu bergerak pada lintasan, maka lokasi terjauh yang dapat dicapai benda yang mana, Nana? Posisi 2. Kenapa? Posisi 2. Soalnya apa? Karena dia nggak ada gaya tambahan, jadi dia nggak akan bisa mencapai tinggi yang lebih daripada posisi awalnya. Ya, betul sekali. Alasannya karena di sini energi potensialnya sudah maksimal, sehingga maksimalnya ya di sini. Maka kalau maksimal, walaupun dia berubah bentuk, kembali lagi ke EP, maka tetap EP maksimalnya ada di
di sini. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Nah, jadi jawabannya gampang sekali. Lanjut, yang ini. Ada dua benda A dan B bergerak dengan kelajuan seperti pada gambar. Pada saat T-nya 0, kedua benda pada posisi yang sama ya. Jadi bendanya itu benda A di sini, benda B di sini. Wah, kalau kita lihat ini bendanya yang bergerak dengan kecepatan tetap yang mana? Yang A. Yang B, kecepatannya tetap kan? Nah, kalau yang A kecepatannya gimana? Tidak Berubah. Naik. Naik. Berarti dia DN mengalami berubah. yang namanya percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Ya, baik. Tapi di sini ada titik temunya di sini ya. Temunya di sini. Pada detik keberapa ini anak kalau kita lihat? Detik keberapa? Detik ke 2. Detik kedua. Kan ini 4, ini 0. Berarti tengah-tengahnya 2 ya. Nah, berarti ketika B menyusul A, ya B menyusul A, berarti di sini ya. Oh, ini berarti kebalik ini. Ya, berarti B menyusul A, berarti di sini adalah B-nya, di sini A-nya. Nah, setelah menempuh jarak berapa? Berarti kita tidak, kalau melihat yang ini agak susah ya, Nana ya. Kita lihat saja yang A, yaitu dia memiliki kecepatannya berapa V-nya? V tetapnya adalah 8 meter per second. meter per second dan melaju T selama 2 second ya. Sehingga kita bisa lihat jaraknya. Apa rumusnya S? V kali T. V kali T. Sehingga jawabannya adalah 8 kali 2. Jawabannya berapa? 16 meter. Maka jawabannya yang C. Baik anak-anak, sementara itu dulu karena di tempat panjang sudah isak ya. Waduh, tadi belum direkam ya. Udah, Pak. minta soal. Oh, sudah ya. Oh iya, sudah direkam.